Selamat siang hiring partner, instruktur, dan para peserta sekalian. Perkenalkan, nama saya Utama. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat dalam 5 hari kebelakang. Nama aplikasi kami, Perfect Sitter. Aplikasi ini berbasis mobile. Tim Perfect terdiri dari 4 orang, dengan saya sebagai project lead. Background saya S1 Bisnis. Role saya adalah full stack developer. Saya bertanggung jawab pada server dan juga desain klien. Perkenalkan, nama saya Angga. Background saya adalah lulusan SMA. Peran saya di sini adalah sebagai full stack developer yang bertanggung jawab di bagian layar keeper. Nama saya Ajityo Kuswandito. Background saya Islamic Studies dan di sini saya bertugas sebagai full stack developer. Namun fokus saya di bagian UI. Perkenalkan, saya Nasrul. Saya di sini sebagai full stack developer, terutama berfokus pada integrasi maps dengan menggunakan geolocation. Background saya S1 Computer Science. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu background dari aplikasi dewasa ini. Banyak orang mempunyai peliharaan. Jenis peliharaannya pun beragam. Seiring dengan sibuknya kegiatan, ditambah dengan rasa malas pemilik, membuat peliharaan menjadi tidak terurus. Kami, Perfect Sitter, hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Kami dapat mengkoneksikan owner dengan orang-orang yang bersedia membantu ataupun berprofesi sebagai pet sitter. Langsung mendemokan aplikasi kami. Dimulai dengan testing pada server. Di sini, kami sudah menyiapkan 37 test cases. Berikut hasilnya, dapat dilihat bahwa aplikasi kami sudah melewati 90% dan mengindikasikan bahwa aplikasi kami sudah dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah tampilan home untuk aplikasi Perfect. Di sini, kami sudah menyiapkan data dummy, yaitu user yang sudah login. Kemudian beberapa keepers terbaik dengan rating di atas 4. Pada home ini, terdapat 2 navbar, yaitu di atas yang dapat mengalihkan user ke arah penambahan pet, kemudian button untuk mengalihkan ke list pet user, dan list keepers dari Perfect. Untuk navbar bawah, kami memberikan button untuk navigasi ke home, order page yang saat ini masih kosong, kemudian history list yang juga masih kosong. Untuk my pets, kami sudah menyiapkan data dummy beberapa peliharaan dari user. Sekarang kami akan mendemokan fitur untuk menambah peliharaan user. Di sini saya memilih anjing untuk tipe hewan peliharaan inputan baru kami. Setelah user mensubmit form hewan, user akan dialihkan ke arah My Pets. Pada fitur Pet List ini, user dapat melakukan filter sesuai dengan jenis peliharaannya. Skop yang kami pilih untuk Perfect saat ini ada kucing, anjing, dan burung. Dapat dilihat bahwa hewan inputan corgi yang baru saja diinput sudah masuk di Pet List user. Sekarang, kami akan mendemokan fitur berikutnya, yaitu pencarian keeper. Pada page keeper ini, user dapat melihat semua keeper yang ada pada aplikasi, di mana untuk tampilan ini dapat dilihat nama, jarak antara kediaman user dan keeper, rating, spesialisasi, dan harga service per jam untuk keeper tersebut. Kemudian, jika kita ingin memesan, dapat menekan tombol bertuliskan Hire Me. Kemudian, ketika card keeper ditekan, user dapat melihat detail dari tiap keeper. Sebagai contoh, saya akan melihat detail dari keeper Lukas. Pada page keeper detail ini, user dapat melihat nama lengkap, alamat, tarif keeper berdasarkan durasinya, dan juga review keeper yang tersimpan dari para pengguna jasa. Jika user ingin melihat lokasi rumah keeper, maka show location akan mengalihkan user ke page yang memberikan posisi rumah si keeper secara real time di map, di mana posisi rumah keeper ditampilkan dengan pin merah dan posisi user ditampilkan dengan lingkaran biru. Selanjutnya, pada page keepers ini, user dapat melakukan filter dengan nama jika user sudah mengetahui keeper yang diinginkan. Contohnya, Peter atau Lukas. Kemudian, user juga dapat melakukan sorting berdasarkan harga, rating, ataupun jarak. Untuk saat ini, kami memilih Emil sebagai keeper yang kami pilih untuk mengurus peliharaan user, yaitu corgi. Dapat dilihat di form ini, Magpie yaitu burung peliharaan user tidak tampil di form dikarenakan Emil hanya memiliki spesialisasi untuk anjing. Pada form ini, user memilih corgi, kemudian memilih jenis package yang user mau, yaitu harian dan lamanya, yaitu 1 hari sebagai contoh. Setelah klik button submit, user akan dialihkan ke page order user yang saat ini aktif.
Dapat dilihat jika email sudah ada di bagian order list. Kemudian, jika kita lihat kembali email di PageKeeper, email sudah tidak bisa lagi di-hire dikarenakan email sedang mengurus peliharaan corgi ataupun user 1. Maka, user lainnya tidak dapat menyewa email lagi. Untuk page order, dapat dilihat di sini nama keeper, tanggal dan jam penyewaan, dan nama peliharaan yang sedang diurus oleh keeper. Kemudian, ada button untuk mengambil kembali peliharaan user jika durasi penyewaan sudah habis ataupun user ingin menyelesaikan penyewaan lebih awal. Setelah button diklik, akan muncul form untuk memberikan review terhadap keeper yang disewa. Setelah klik button submit, order barusan akan berpindah menuju history, yang akan menunjukkan waktu selesainya service dari keeper dan juga nama peliharaan user. Saat ini di PageKeeper, email sudah siap untuk service berikutnya. Dan juga jika kita klik detail untuk email, sudah muncul review yang diberikan oleh user, yang menyertakan nama dan pesan reviewnya. Sekian demo untuk user interface kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan workflow dari aplikasi kami. Untuk workflow aplikasi, user awalnya akan diarahkan ke layar login dan register. Setelah sukses, user akan diarahkan ke halaman home, di mana user dapat melihat daftar keeper dengan rating yang tinggi, sebagai hasil dari request ke database dan cloud storage. Teknologi yang digunakan di backend adalah Chai dan Mocha untuk melakukan testing, Node.js untuk menjalankan servernya, Express.js sebagai frameworknya, Moment.js untuk menampilkan tanggal dan waktu, MongoDB dan Mongoose untuk ORM database-nya, AWS S3 untuk pengelolaan datanya, JWT untuk autentikasi user. Di sisi frontend kita menggunakan beberapa teknologi, antara lain React Native dan Expo.io sebagai framework untuk mengembangkan aplikasinya, React Redux untuk state management, AWS sebagai penyimpanan datanya, React Router sebagai navigasi antar screen, dan Google Maps untuk maps-nya. Sekian presentasi dan demo dari aplikasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk para hiring partner atau teman-teman jika ada pertanyaan, kami persilakan.